Benar. Nah, kita sebagai anak sebenarnya tidak diberi tanggung jawab untuk juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik keluarga gitu. Kita pun juga nggak dituntut untuk mencari seluk-beluk apa nih sebenarnya yang terjadi oleh orang tuaku sehingga mereka konflik, kan kita nggak diberi tahu. tanggung jawab itu. Nah, sebaiknya kalau misalnya orang tua kita konflik, kita tidak perlu mencari tahu sedalam mungkin gitu ya penyebabnya apa, karena kita sebagai anak, katakanlah kita sebagai anak remaja itu kan punya proses berpikir di tahap usianya gitu ya, belum berkembang gitu tahap proses pemikirannya. Jika kalau misalnya kita menemukan sesuatu yang baru buat kita dan itu membuat kita shock dan kaget, itu akan mempengaruhi kesiapan mental kita kan. Nah, yang perlu kita lakukan memang kita perlu untuk memahami bahwa setiap orang tua kita itu membawa perjalanan kehidupannya masing-masing. Apa yang terjadi, konflik-konflik yang terjadi itu mungkin ada kaitannya dengan pengalaman masa lalunya gitu. Makanya ketika kita menikah itu ada pembahasan tentang selesai dulu dengan diri sendiri dan masa lalu. Seperti itu. Nah, apa? Lanjut aja dulu, Kak. Ketika kita sudah memahami, kita mulai untuk bisa belajar menerima ya, karena kekuatan penyembuhan itu dimulai dari kekuatan kita menerima keadaan. Tuh. Daripada kita fokus terhadap luka kita, alangkah baiknya kita fokus untuk memulihkan diri kita. Caranya dengan apa? Menerima keadaan, terus memaafkan keadaan gitu ya, dan mencintai diri kita sendiri. Menerima dan memaafkan ini bukan berarti kita memaklumi ya perilaku dan sikap orang tua kita, tapi kita memaafkan bahwa oke, orang tua kita seperti ini gitu ya, kita menerima gitu. Tapi bukan berarti kita memaklumi misalnya ya perilaku kekerasan, kita memaklumi ayah kita melakukan kekerasan ke ibu kita pasti tidak terima ya. Tapi kita menerima keadaan itu, keadaan yang sudah lewat, memaafkan keadaan yang sudah lewat. Tapi kalau misalnya kita punya kemampuan untuk bersuara ya, kadang kan anak ini bisa jadi pelembut ya, pelembut orang tua kita. Kalau memang saat itu kita mampu bersuara gitu ya, memberikan pengertian kepada orang tua kita bahwa kita ini tidak terima jika ibu kita dilakukan kekerasan gitu, sampaikan, utarakan gitu. Tapi kalau memang kondisinya kita tidak mampu, kita memang sebagai anak sebaiknya butuh pertolongan orang lain gitu, misalnya saudara untuk penyelesaian konflik keluarga, seperti itu. Oke, nah misalnya kita sendiri kayak ada nih satu orang anak yang mungkin emang keluarganya tuh broken home ya, maksudnya mungkin nggak cerai atau mungkin nggak orang tuanya tak bersama tapi punya konflik, dan dia udah tumbuh dewasa dengan segala pendewasaan yang dia lalui ya secara natural, sampai di akhirnya dewasa terakhir dia itu sadar kalau ternyata dia tuh nggak baik-baik aja nih, Kak. Nah, nggak baik-baik aja, dia berusaha menerima kayak yang Kakak bilang tadi, menerima keadaan yang sudah lewat atau menerima keadaan kalau emang oh iya ayahku seperti ini, ibu aku seperti ini. Tapi mungkin di suatu momen yang kita nggak akan pernah tahu ya momen itu akan terjadi dan nggak bisa kita atur gitu. Mungkin ada suatu momen yang membuat dia tuh ngerasa kayak ingat lagi atau ngerasa terlukai lagi dengan suatu momen itu gimana? Iya. Kadang pikiran kita ini secara tiba-tiba ketika dihadapkan sama stresor muncul ya, teringat kembali peristiwa-peristiwa yang dulu. Nah, kita perlu untuk latih kesadaran kita bahwa apa sih sebenarnya yang kita pikirkan, kenapa tiba-tiba pikiran itu muncul. Nah,
kita perlu untuk mengizinkan dan menerima perasaan apapun yang hadir di dalam diri kita gitu ya. Karena perasaan itu sifatnya valid, kita boleh sekali untuk merasakan. Tapi kemudian kita perlu untuk memberi batasan sejauh mana nih pikiran tentang atau ingatan tentang masa lalu itu kita ingat dan kita kembangkan. Biasanya kan ketika kita ingat kan kita kembangkan kan pikiran itu, kita kemudian ada pikiran-pikiran yang bersuara gitu ya, ada dialog-dialog yang muncul gitu. Nah, kita perlu untuk sadari dan memberi batasan sejauh mana kita berpikir tentang itu gitu. Gitu, Beb. Oke, jadi emang yang nah, berarti kan dia tidak memutuskan untuk ke psikolog ya, Kak? Nah, kalau misalnya itu kembalikan lagi ke individunya, apakah dia merasa butuh untuk bertemu sama psikolog, karena untuk bertemu sama psikolog itu dia perlu sadar dulu keadaannya. Dia merasa butuh dan perlu nggak ketemu sama psikolog. Kalau misalnya dia rasa kayaknya aku nih butuh, kayaknya aku nih sedang tidak baik-baik aja, ya silahkan datang ke psikolog. Tapi kalau memang dia merasa ragu gitu ya, mundur, merasa bisa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, ya kemungkinan dia tidak menemui gitu. Mungkin dia, ini kita anggap dia tidak memutuskan untuk ke psikolog ya, Kak. Mm-mm. Dia menganggap dia bisa inilah bisa menyelesaikan masalahnya gitu. Tapi ternyata di kemudian hari ya dia menikah gitu. Dia punya anak. Itu Mm-mm. apa hal terburuk apa yang bakal terjadi ke anaknya ketika dia nggak selesai sama dirinya sendiri ternyata. Iya, biasanya itu ada dampak ya. Dampak itu biasanya dari ketidaksadarannya dalam pengasuhan. Mungkin dia punya worry gitu ya, ketika anaknya dewasa dan menjalin relasi mungkin lebih mengekang gitu ya. Nah, setiap orang beda-beda dampaknya gitu. Itu juga ya kalau misalnya kadang kan kita nggak tahu ya Kak, Mm-mm. batas kita atau gimana kita gitu. Tapi kalau menurut Kakak bagusnya itu psikolog atau enggak? Ya, sebaiknya perlu perlu ke psikolog dulu gitu ya, sebelum apalagi sebelum dia menikah. Jadi dia selesai dulu sama diri dia, sehingga apa yang dia bawa sebelum menikah itu tidak masuk di dalam keluarga seperti itu. Dan apalagi kalau misalnya dia sudah punya kesadaran yang baik bahwa dia merasa sedang nggak baik-baik aja. Nah, itu akan membantu proses penyembuhannya. Kecuali orang yang tidak sadar, kemudian temannya merasa kalau dia ini tidak baik-baik saja, temannya yang malah merekom gitu ya, itu akan sulit karena dia mungkin saat itu merasa aku nggak apa-apa, aku lagi nggak kenapa-napa, kenapa aku harus konsul seperti itu. Oke, jadi emang kalau yang disaranin sama Kakak tuh lebih baik ke psikolog karena Iya. ya kita kadang nggak tahu ya Kak batas diri kita. Mungkin sekarang kita Mm-mm. ngerasa kita baik-baik aja udah nerima, Mm-mm. tapi Mm-mm. dia kayak yang tadi Bibi bilang di suatu momen kadang kita nggak sadar kalau ternyata itu tuh masih ada dan masih melukai. Mm-mm. Tapi sebenarnya nggak apa-apa kita membeli ruang, membeli space sama diri kita untuk misalnya ada perasaan menolak, perasaan membenci gitu ya sama orang tua dan terkait harapan-harapan yang menyakiti. Tapi kita perlu memberi batasan sampai kapan kita mau menikmati penderitaan itu. Hidup terus berlanjut, apakah kamu selalu memberikan izin gitu ya kepada diri kamu untuk menikmati penderitaan sepanjang kehidupanmu gitu. Kita sebenarnya bisa kok memberi apa ya keputusan karena kan kita nggak bisa mengontrol orang lain tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita bisa membuat keputusan untuk oke, aku mengizinkan luka ini masuk ke dalam diri aku gitu. Tapi kita juga bisa kok menolak, memberikan respon menolak atas luka itu. Jadi itu semua tergantung persepsi, persepsi kita atau cara kita memaknai
suatu kejadian gitu. Jadi aku pernah kakak ya apa yang bilang. Bingung Kak. Jadi kakak tuh pernah mengikuti suatu kegiatan. Jadi cara terbaik untuk menyembuhkan trauma pada seseorang itu adalah dengan bagaimana kita membantu dia untuk punya persepsi dan cara dia memaknai suatu peristiwa itu gitu. Jadi persepsi itu bisa menyembuhkan luka. Cara kita memaknai diri itu juga bisa menyembuhkan luka. Proses ini dilalui dengan bagaimana kita merefleksikan diri. Misalnya, refleksi itu kan butuh ketenangan ya. Mungkin saat kita sedang tidur, mau tidur gitu ya, dalam keadaan yang rileks itu, kita perlu untuk kayak berdialog dengan diri kita, apa sebenarnya yang sedang terjadi gitu ya. Apa yang mau aku lakukan setelah ini. Terus tadi itu kenapa, apa perasaan yang sebenarnya aku rasakan gitu. Di proses refleksi ini kita bisa berlaku jujur ya sama diri kita sampai pada akhirnya dialog antara kita dan diri kita ini bisa menemukan makna-makna yang positif gitu. Itu akan berpengaruh terhadap cara kita merespon sesuatu. Jadi kadang berdialog sama Jessi perlu ya Kak. Dan dianjurkan. Dianjurkan. Biar kita kadang kemarin yang kita sempat ada sesi refleksi juga tuh sama kakak yang pas ada konselor itu. Kadang tuh udah ya kita kan baby sendiri ya pribadi udah ngomong gitu. Ada beberapa hal yang baby dapat poinnya ketika ngomong sama diri baby. Tapi ketika kan kakak ada bilang coba tanya mau dibantu apa gitu kan. Ketika baby tanya tapi baby nggak dapet gitu jawabannya itu gimana kak? Maksudnya kayak iya ayo gitu ngomong mau dibantu apa tapi ternyata nggak dapet gitu. Mungkin saat itu belum dirinya belum bisa mengemukakan gitu kebutuhan apa yang perlu. Next mungkin baby bisa coba lagi dialog lebih deep sama diri baby gitu ya, sambil menjamin mata gitu ya, berdialog. Mungkin nanti suatu saat pertanyaan itu terjawab gitu. Ya benar sih kadang ada beberapa hal yang nggak bisa kita langsung temuin jawabannya. Kak Nurul mungkin ada kata-kata terakhir untuk teman-teman yang mungkin ada broken home atau yang mereka ngerasa tersakiti atas apa yang orang tuanya lakuin. Iya, yang pertama kita perlu untuk memahami keadaan orang tua kita. Kita tidak perlu untuk menelusuri penyebab terjadinya konflik keluarga dan fokuslah pada proses pemulihan. Kalau memang teman-teman merasa dalam proses pemulihan ini perlu orang lain untuk membantu seperti tenaga profesional, jangan takut, jangan sungkan, kita akan siap membantu kamu apabila kamu mengizinkan diri kamu untuk mendapatkan bantuan seperti itu. Ya, dan kalau misalnya kayak teman-teman takut karena mungkin ke psikolog tuh mahal gitu ya Kak, seperti yang kita selalu dengar keluhannya tenang aja di PKB itu gratis ya Kak? Iya. Nah, di PKBI gratis. Gratis dan ya itu ada Kak Nurul, ada Kak Yola dan Kak Afika juga yang bisa mungkin ngebantu teman-teman ya mungkin ya cuma sekedar teman curhat ya bisa ya Kak gitu. Dan bisa pilih juga bisa online atau offline. Nah, mungkin kalau offline-nya sama Kak Nurul Kak Afika, kalau online-nya mungkin sama Kak Yola juga bisa. Terus sama Kak Nurul Kak Afika juga online boleh ya Kak? Iya, boleh juga. Oke, bisa diatur. Diatur. Makasih banyak Kak Nurul karena udah sharing tentang broken home karena yang baby lihat juga kalau remaja sekarang tuh mereka tuh lebih seringnya ya family issue. Maksudnya masalah keluarga gitu yang banyaknya itu gitu. Jadi relationship juga ada cuma mungkin lebih kali ini karena relationship itu udah biasa kali bahasnya. Nah, kali ini broken home ya emang sangat berpengaruh ya. Pengaruh banyak sih. Dampak lain selain masalah mental, ini kita lanjut nih Mas. Iya. Boleh. Masalah yang lain itu
pengaruhnya bisa di masalah akademi ya, Oh iya mungkin benar. penurunan prestasi, terus juga gangguan perilaku gitu ya, sebagai wujud dari upaya anak-anak untuk melupakan atau wujud perasaan tidak terima gitu. Misalnya dia lagi marah nih di situasi keluarga, tapi dia limpahkan dengan perilaku agresi sama teman-temannya, atau dia mabuk-mabukan, perilaku-perilaku yang atau bolos sekolah gitu ya. Terus juga pengaruh pada seksual problem gitu ya, masalah seksual. Jadi kan seksual ini kaitannya dengan cinta dan intimasi gitu ya. Jadi kebutuhan itu kan tidak terpenuhi. Jadi dia cenderung mencari kebutuhannya di pasangan dan mungkin bisa jadi sampai melakukan hubungan seksual gitu. Terus seringkali mereka ini punya masalah di uh, menjalin hubungan sosial gitu ya, di lingkungan Hmm. sosial, menjalin relasi gitu ya. Dan yang terakhir ya masalah kesehatan mental seperti itu. Jadi dampaknya tuh bukan cuma kesehatan mental ya, banyak ya. Mm. Buktinya banyak juga anak-anak yang eh, akademisnya menurun karena orang Iya, tuanya yang bermasalah. mm. Atau juga ya yang seksual ini juga banyak, makanya mungkin Mm. banyak anak yang kalau kata orang masyarakat ya Kak, jangan mak anak broken home itu pada nggak bener gitu. Pasti dibilangnya kayak gitu. Padahal mungkin Mm. ya tergantung pribadinya Iya, lagi sih menurut iya, Dewi. betul. Dan Mungkin tidak selalu buruk gitu dampaknya. Ada juga ya, anak yang dibekali dengan pemahaman-pemahaman ya dari lingkungan keluarga sehingga dia juga bisa survive dengan keadaannya. ya benar. Oke, makasih ya Kak Nurul udah mau diundang di Bitalk. Sama-sama, baby. Mungkin kita bisa atur lagi untuk jadwal bulan depan. Oke. Mungkin juga teman-teman yang mau request kita bahas apa boleh ya Kak, ntar kita Silakan bahas komen di cantumkan bawah. di komen di bawah. Oke, makasih Kak Nurul. See you di Sama-sama, baby. bulan depan. Ya, Ya, sampai jumpa. Terima kasih banyak. makasih Kak.